Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua, guru-guru hebat. Perkenalkan kami dari Sign.Education akan menjelaskan tentang berbagi aksi nyata profil pelajar Pancasila. Nah, kami telah mengikuti 8 modul pada profil pelajar Pancasila. Rekan-rekan guru bisa memperhatikan di sini. Kami telah memiliki sertifikat aksi nyata profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini sudah ada. Kemudian bagaimana sih di dalam modul tersebut, di dalam aksi nyata yang telah kami buat seperti apa? Nah, dalam modul profil pelajar Pancasila ini terdapat modul pelatihan sebanyak 8. Yang pertama, apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, dimensi berkebinekaan global. Yang keempat, dimensi bergotong royong. Yang kelima, dimensi mandiri. Yang keenam, dimensi bernalar kritis. Yang ketujuh, dimensi kreatif. Dan yang kedelapan, profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Nah, jika ibu bapak hebat, jeli, sebenarnya modul-modul yang ada di sini adalah dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang terdapat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensi. Nah, kami akan memberitahukan kepada rekan-rekan guru bagaimana modul ajar yang telah kami bagikan di aksi nyata sehingga kami mendapatkan sertifikatnya. Kami membuat modul ajar pada mata pelajaran PPKN dengan bab menghargai lingkungan dan budaya lokal. Nah, di sini kami buat dengan berbagai warna. Yang pertama, identitas modul. Yang kedua, kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila yang digunakan dalam modul tersebut. Kemudian sarana dan prasarana. Yang keempat, masih dalam informasi umum, target peserta didik dan model pembelajaran. Kemudian dalam komponen intinya, ada tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, dan pemahaman bermakna. Nah, ibu bapak guru silakan diperhatikan. Di identitas modul seperti biasa, ibu bapak guru juga pernah membuat RPP ataupun modul ajar. Di sini ada nama, pengampu guru mapelnya, instansi, tahun pelajaran, kelas, fase, dan alokasi waktu. Nah, yang membedakan modul ajar dengan RPP ada di fasenya ya Bapak Ibu. Kemudian kompetensi awalnya di sini memainkan permainan tradisional Bakyak. Jadi, pada bab menghargai lingkungan dan budaya lokal, saya ingin menguatkan dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan mandiri dan kreatif. Jadi, penekanannya ada di berkebinekaan global dan gotong royong. Nah, kemudian sarana dan prasarana, alat tulis dan lembar kerja, peserta didik, kemudian ada cutter, ban bekas, papan, paku, cat, dan sebagainya. Jadi, pada modul ajar ini, karena tema di dalam aksi nyata kami yang kami buat adalah integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi integrasi P5 dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang akan kami bahas di aksi nyata tersebut adalah berkebinekaan globalnya dan gotong royongnya. Nah, salah satu bentuk kebinekaan yang kami angkat adalah
memainkan permainan tradisional. Oke, kembali lagi ke modul ajar. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Nah, jadi yang kami angkat tadi adalah permainan tradisional Bakyak. Kemudian pemahaman bermaknanya, memahami pentingnya kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Kemudian pertanyaan pemantiknya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Jadi peserta didik diminta untuk memberikan pendapatnya tentang budaya dan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, adapun kegiatan pembelajarannya, nah ini saya tuliskan di pertemuan ketiga. Jika Bapak Ibu adalah guru mapel pendidikan Pancasila ataupun guru mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bisa dicek di capaian pembelajarannya dan elemen dalam profil pelajar Pancasila. Di sana terdapat kebinekaan global dan menghargai budaya. Kami rasa dengan keterkaitan tersebut, materi yang kami buat sangat cocok untuk dilakukan oleh para siswa dan dilibatkan dalam aksi nyata. Pada kegiatan pembuka, seperti biasa, Ibu Bapak juga sudah melaksanakan kegiatan halnya ketika di kelas, seperti mengucapkan salam, membaca doa, menyapa, berinteraksi dengan beberapa siswa, guru mengecek kehadiran, dan mengondisikan kelas agar kelas menjadi lebih kondusif. Kemudian menyimak rencana pembelajaran, peserta didik mereview pembelajaran yang sebelumnya mengenai menghargai lingkungan dan budaya lokal, karena sebelumnya di sini kami sudah memberitahu, sudah mencantumkan pertemuan ketiga. Nah, jadi ini adalah lanjutan di materi lanjutan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kali ini praktik ya, lebih fokus ke praktik. Selanjutnya, peserta didik menyuruhkan yel-yel pembelajaran PPKN. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin kelas lebih aktif lagi ya, kita buatkan sedikit seperti ice breaking atau permainan-permainan di awal sebelum pembelajaran berlangsung agar kelas lebih meriah gitu ya. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti, peserta didik membuat kelompok berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Peserta didik menyimak pentingnya menghargai budaya melalui penjelasan oleh teman sebaya dan guru. Peserta didik sesuai dengan kelompoknya mendiskusikan pembagian tugas. Nah, ini langsung praktik ya. Kemudian peserta didik menyimak konsep dan makna yang dibuat oleh ketua kelompoknya. Peserta didik mengusulkan pendapat untuk konsep yang telah dibuat. Jadi, permainan bakyak ini, permainan tradisional ini, memunculkan kreativitas siswa akan memunculkan kreativitas siswa dengan cara siswa diberikan keleluasan untuk membuat konsepnya terlebih dahulu, kemudian dengan arahan ketua kelompoknya, anggota kelompok dapat mengerjakan praktik membuat bakyak ini, gitu ya. Jadi ada gotong royong di sana ya, ada kemandirian juga. Kemudian langkah ke-6, peserta didik mulai membuat bakyak sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada kesepakatannya juga gitu ya. Jadi setiap siswa yang mengusulkan itu diberikan keleluasaan diskusi dengan siswa yang lain, mana yang akan disepakati, konsep mana, kemudian barulah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Yang ketujuh, setelah bakyak selesai dibuat, peserta didik memajangnya di depan kelas dan dipakai secara bergiliran. Peserta didik mempresentasikan konsep desain yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian di kegiatan inti ini, tadi kan sudah ya mengusulkan konsepnya. Kemudian
di kegiatan ini yang terakhir ini adalah mempresentasikan konsepnya. Jadi konsepnya kenapa gambarnya seperti itu nanti dipersilahkan oleh kelompok tersebut di hadapan semua kelompok untuk menerangkan kenapa konsepnya seperti itu, kenapa gambarnya seperti itu gitu ya. Oke, ilustrasinya seperti itu. Kenapa warna yang digunakan yang itu gitu ya. Jadi dipresentasikan konsep yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah jadi ya, dipresentasikan. Kemudian penutupnya meminta tanggapan peserta didik atas pembelajaran hari itu dan apa manfaatnya bagiku. Nah, ini refleksinya di sini yang didapatkannya. Apa manfaatnya bagiku yang didapatkannya gitu ya. Jadi refleksinya sebenarnya kita tuh ngapain sih gitu ya. Membuat bakiak gitu ya. Jadi para siswa diminta memberikan tanggapan gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua peserta didik mengisi LKPD yang telah dibuat, yang tentunya berkaitan juga dengan cara membuat bakiak di sana. Yang ketiga meminta peserta didik mencari contoh makanan tradisional, cara membuatnya juga membawanya sedikit ke kelas pada pertemuan berikutnya bagi yang memungkinkan. Jadi pertemuan ketiga ini tentang permainan tradisional atau dalam bahasa Sundanya adalah kaulinan. Kemudian pada pertemuan keempatnya nanti dipersilakan untuk membuat makanan tradisional. Jadi sebenarnya ini adalah rangkaian pembelajaran pada bab 5 menghargai budaya lokal, menghargai kearifan lokal ya, menghargai budaya dan kearifan lokal seperti judul di awal ya, menghargai lingkungan dan budaya lokal. Oke, lanjut. Menyuruhkan bersama yel PPKN dan salam penutup atau doa gitu ya. Nah, ini sama seperti langkah ketujuh pada kegiatan pembuka ya. Nah, seperti itu. Adapun asesmennya, yakni asesmen diagnostik, dilakukan di awal dengan pretest yang dapat mengetahui gaya belajar. Kemudian asesmen formatif dilakukan selama pembahasan materi. Nanti ada daftar checklistnya gitu ya. Kemudian asesmen sumatif dilakukan di akhir berupa tes tertulis. Nah, ini juga seperti LKPD ya. Nah, itu di akhir berupa tes tertulis. Nah, Ibu Bapak, kami sarankan juga agar modul ajarnya ditandatangani oleh kepala sekolah ya, atau yang menjabat pada waktu itu. Kebetulan saya kepala sekolahnya adalah PLT, maka tanda tangannya adalah PLT kepala sekolah. Kemudian jangan lupa juga tanda tangan Ibu Bapak sekalian. Di sini guru mata pelajarannya ya ditandatangani. Nah, selanjutnya jangan lupa dokumentasinya dimasukkan ke dalam aksi nyatanya. Nah, ini dokumentasi yang telah kami buat. Nah, ada 4 kelompok. Bisa dilihat perbedaannya ya. Desain-desainnya ini ada makna-maknanya Ibu Bapak. Jadi di langkah ke-8 di kegiatan inti tadi sudah saya jelaskan ya. Setiap kelompok itu membuat desain dan nanti dipresentasikan gitu di depan kelompoknya yang lain gitu. Sebelum nantinya digunakan secara bergiliran oleh tiap kelompoknya atau oleh temannya di dalam kelompok tersebut. Kemudian umpan balik, jangan lupa Bapak Ibu. Pertama aksi nyata, yang pertama modul ajar, yang kedua dokumentasi aksi nyatanya, foto-fotonya, yang ketiga ada umpan baliknya. Nah, umpan balik yang saya gunakan cukup sederhana, yang berkaitan juga dengan kurikulum Merdeka di sini. Nah, ini contohnya saya ikuti yang ada di PMM ya Bapak Ibu ya. Cuman saya rubah di sini nama saya, Pak Sidik, kemudian ada nama mata pelajarannya, bab yang dibahas di sana, dan guru pengampunya ini Muhammad Ginanjar sini nama saya, Ibu Bapak. Nah, ini ada 3 umpan baliknya. Saya rasa cukup ya, 3 saja. Umpan baliknya didapat dari siswa ya. Ada 3 di kelas yang sama. Kebetulan saya wali kelas 7A, jadi di sini ada 7A. Nah, seperti itu saja yang bisa
saya bagikan dalam berbagi praktik aksi nyata ini, alhamdulillah, dengan judul integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan milik kami, eh, di approve ya Ibu Bapak, sudah disetujui dan sudah mendapatkan sertifikat. Nah, alhamdulillah juga ini sudah banyak sekali komentarnya. Ini ada lagi ke bawah ini. Sudah juga mendapatkan sertifikat aksi nyatanya, kurang lebih di bulan Januari. Saya buat di Desember, kalau tidak salah Desember akhir, kemudian di Januari sekitar minggu kedua sudah mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.